wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yulia Diapsari dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan membuat video dengan mata kuliah globalisasi. Di sini saya akan membacakan atau mengingat kembali mata kuliah yang telah diajarkan, yaitu di bab 3 dengan judul Kemiskinan dan Kesenjangan Global. Langsung saja, data-data statistik. Data terkini yang bisa dilacak berkenaan dengan kemiskinan menyebutkan bahwa sejak akhir 1970-an, di mana kebijakan neoliberal mulai dibela tanpa henti, angka-angka statistik hasil kebijakan cukup mencet kemiskinan dan kesenjangan. Kenyataan bukan surat, tapi justru makin tinggi. Kesenjangan terjadi tidak hanya antar negara tetapi juga dalam negeri. Dan menurut PBB, sejak tahun 2008 telah meningkatkan angka kemiskinan global hingga 6% atau sekitar 90 juta orang pada tahun 2004. 55-90 juta orang hidup dalam kemiskinan. Instabilitas keuangan global menjadi suatu ciri sistem kapitalisme dewasa ini. Ketimpangan dan kemiskinan ekstrim. Data global, lebih dari 80% penduduk di dunia tinggal di negara dan kesenjangan yang terus melebar. Dampak total melaporkan sekitar 24.000 anak bayi meninggal setiap harinya akibat kemiskinan. Garis kemiskinan pada pertengahan 1990-an, sekitar 33% penduduk dunia hidup dengan konsumsi kurang dari $1 per hari. Distribusi regional dari total penduduk miskin, mayoritas terkonsentrasi di Asia Selatan. Strategi ekonomi pertumbuhan (GOP) per kapita dunia merosot tajam dari 32% era 1961 sampai 1980 menjadi hanya 0,7% era 1981 sampai 1999. Sikan kemiskinan. Perspektif beragam, tidak ada sisi tunggal. Kemiskinan dilihat dari sisi subjektif, komparatif, evaluatif, dan moral, hingga teknis ekonomi. Pandangan ortodoks, kemampuan materi, kekurangan uang, pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan dan air bersih. Si kemiskinan. David Cox, kemiskinan tidak hanya soal uang, melainkan mencakup dimensi utama, yaitu kemiskinan subsistem. Kedua, kemiskinan akibat si. 3. Kemiskinan sosial. 4. Kemiskinan konsekuensial. 3. Kemiskinan sebagai isu multidimensional, kebutuhan material, kebutuhan sosial, akses, stabilitas. Structural Adjustment Program atau SAPS, dan kemiskinan. Faktor-faktor penyebab kemiskinan global atau Structural Adjustment Program ini berdasar pada ideologi neoliberal, sehingga hegemoni pada dasarnya menjadi faktor utama mengapa kesenjangan global meningkat dengan tajam dan angka kemiskinan masih sangat besar. Ada dua sebab neoliberalisme: kegagalan pembangunan dan bukannya efektivitas negara sering ditimpakan kepada negara-negara berkembang. Pertama, basis ideologi neoliberal, kompetisi. Pada kompetisi hanya berlangsung secara adil jika masing-masing partisipasi mempunyai kapasitas dan setara yang sama. Sebab kedua adalah pembelaan atas pasar telah membuat peran negara dalam pembangunan menjadi semakin marginal.
Selanjutnya ada respon internasional. Sebagai sebuah fenomena global, kemiskinan tidak hanya kita temukan di negara-negara miskin di sub-Sahara, Amerika, Afrika, di negara-negara miskin di sub-Sahara, Afrika, Amerika Latin, Timur Tengah, dan juga Afrika Utara, tapi juga di negara-negara maju. Digagas oleh UNTAD Nasional pada tahun 2000 untuk mengurangi kemiskinan melalui 8 tujuan utama. 1. Memberantas kemiskinan ekstrim. 2. Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua. 3. Mendorong kesetaraan gender dan perempuan. 4. Menurunkan kematian anak. 5. Meningkatkan kesehatan ibu. 6. Memerangi HIV atau AIDS, malaria, serta penyakit lainnya. 7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup. 8. Mengembangi kemitraan global. Untuk pembangunan dengan target terukur hingga 2015 untuk meraih tujuan dan target di atas MDGs menggunakan beberapa indikator. Di antaranya adalah berpendapatan berada di bawah $1 per hari. Ada strategi pengurangan kemiskinan, utang, dan pinjaman lunak. Strategi pengurangan kemiskinan dan kerangka Millennium Development Goals atau MDGs yang mengadakan bantuan utang dan pinjaman lunak melalui official Development Assistance atau ODA serta Poverty Reduction Strategy Papers. Meski secara normatif bertujuan membantu negara berkembang, realisasi seringkali terhambat oleh rendahnya komitmen negara maju yang gagal memenuhi target kontribusi 0,7% dari GNI. Selain itu, mekanisme bantuan seperti PRGE dan HIPC karena membebani negara pertama dengan persyaratan reformasi struktural yang serupa yang justru memicu ketergantungan baru melalui skema penghapusan utang yang bersyarat ketat. Pada tuntutan liberalisasi ekonomi, deregulasi dan privasi sektor publik seperti air dan listrik sebagai syarat mutlak bantuan, banyak kasus justru membebani masyarakat miskin di negara-negara Afrika hingga Indonesia. Pengalaman seperti Nicaragua dan Zambia menunjukkan bahwa privatisasi sektor strategi mengakibatkan kenaikan tarif yang menyulitkan warga, sehingga program MDGs dianggap sebagai alat bagi lembaga donatur atau IMF dan Bank Dunia untuk memaksakan agenda pasar bebas. Ahli-ahli mengataskan kemiskinan secara mandiri sebagai upaya pembukaan ekonomi negara berkembang bagi aktor ekonomi global. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.